Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys dengan NIM F121222061. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tektonik lempeng dunia. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa struktur interior bumi itu sangat kompleks. Yang pertama itu ada kerak. Kita ketahui kerak itu ada dua, kerak benua dan kerak samudra. Kemudian ada astenosfer, kemudian mantel bumi, dan kemudian ada inti luar dan inti dalam. Bumi memiliki beberapa bagian penyusun, salah satunya adalah litosfer, bagian yang menjadi material paling atas yang mana terdiri dari mantel bumi dan kerak bumi. Lempeng tektonik merupakan bagian dari litosfer bumi dan terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang terus bergerak. Perlu kita ketahui bahwa kondisi di bawah permukaan bumi ini tidaklah diam, melainkan selalu bergerak karena adanya arus konveksi. Pergerakan-pergerakan lempeng yang berada di permukaan bumi dipengaruhi oleh konveksi mantel, gravitasi, dan interaksi antar lempeng. Lempeng-lempeng ini tidak diam, melainkan melakukan pergerakan yang dapat mempengaruhi kehidupan di atasnya. Arus konveksi yang berada di bawah permukaan membuat keadaan bawah permukaan bumi ini tidak diam, atau dia selalu bergerak. Dan ini merupakan salah satu ilustrasi dari pergerakan arus konveksi yang berada di bawah permukaan bumi. Dikatakan dia tidak diam karena arus konveksi ini selalu bergerak. Yang mempengaruhi dari pergerakan arus konveksi ini yaitu suhu dan juga tekanan. Yang dimana jika suatu magma berada di bawah permukaan, jauh dari bawah permukaan dan dekat dengan inti bumi, dia akan memiliki suhu yang sangat tinggi, sangat panas, dan juga tekanan di bawah permukaan itu sangat tinggi, sehingga membuat magma yang berada jauh dari bawah permukaan ini, dia terdorong ke atas. Dan sesampainya dia di atas, semakin lama suhu akan semakin mendingin, akan rendah, tekanan juga tidak terlalu tinggi, sehingga magma yang panas tadi akan berubah menjadi magma yang dingin dan akan memadat. Karena terjadi pemadatan tersebut dan membuat magma menjadi semakin berat, maka magma tersebut akan kembali turun ke bawah karena sifatnya yang berat itu akan turun ke bawah dan kembali menjadi panas karena dekat dengan inti bumi yang memiliki suhu yang sangat tinggi. Jadi, arus konveksi yang berada di bawah permukaan bumi itu akan selalu bergerak, akan selalu berputar. Selayaknya kita memanaskan air di atas sebuah kompor, airnya itu akan selalu berputar, bergerak. Nah, kita lanjut karena pada slide sebelumnya kita membahas mengenai arus konveksi, yang mana arus konveksi ini kan dia di bawah permukaan bumi selalu bergerak, selalu berputar, sehingga dia mempengaruhi keberadaan di atasnya, dia mempengaruhi lempeng-lempeng yang berada di atasnya, sehingga karena lempeng-lempeng yang berada di atasnya itu retak dan sudah tidak mempunyai kekuatan untuk menopang, maka lempeng-lempeng tersebut mulai terpecah menjauh, sehingga terbentuklah lempeng-lempeng utama bumi yang terdiri dari lempeng benua yang terpecah menjadi 7 lempeng litosfer utama, yaitu lempeng Amerika Utara, Amerika Selatan, Pasifik, Afrika, Australia Indo, dan Antartika. Dan yang terbesar adalah lempeng Pasifik yang meliputi sebagian besar cekungan Pasifik. Jadi ini merupakan merupakan contoh gambaran dari lempeng-lempeng yang berada di permukaan bumi. Tidak serta-merta semua lempeng itu saling berjauhan. Ada juga konvergen yang saling mendekat dan transform atau dia saling bersinggungan, bergesekan.
Untuk yang berjauhan atau divergen merupakan jenis pergerakan lempeng tektonik yang saling menjauh satu sama lain. Pergerakan jenis ini akan menimbulkan suatu rekahan di bawah permukaan bumi yang akan menjadi jalan keluar dari magma sehingga membuat lapisan kerak baru. Jadi, jika suatu magma itu saling menjauh, itu berarti di bawah permukaan bumi terjadi pemekaran yang membuat lempeng-lempeng tersebut terdorong oleh kerak baru dan membuat lempeng tersebut saling berjauhan. Salah satu contoh lokasi terjadinya pergerakan lempeng divergen ini ada di bagian sini yang berwarna merah. Lempeng-lempeng tersebut itu akan saling menjauh satu sama lain karena adanya pembentukan struktur kerak baru di bawahnya. Kita lanjut itu ke konvergen. Konvergen merupakan jenis pergerakan lempeng tektonik yang bergerak saling mendekat satu sama lain hingga salah satu dari lempeng akan menyusup ke bawah atau saling bertumbukan. Pergerakan jenis ini akan membentuk baris pegunungan. Untuk salah satu lokasi dari konvergen itu banyak ya. Ada ini South American Plate dengan Nazca Plate, Pacific Plate dengan Philippine Plate. Itu salah satu contoh kedua lempeng tersebut saling mendekat. Saling mendekat bisa jadi dia menyusup atau dia bertumbukan atau collision. Menyusup subduksi, collision bertumbukan. Kemudian transform merupakan jenis pergerakan lempeng tektonik yang saling bergesekan dalam posisi yang sama, datar, dan sejajar dengan berlawanan arah. Contohnya itu ada di sini yang berwarna hijau. Nah, kita akan membahas masing-masing dari pergerakan tersebut. Yang pertama adalah convergen. Jadi, dari convergen ini menghasilkan dua jenis pergerakan, yaitu subduksi dan collision. Untuk subduksi sendiri, jika kerak samudra bertemu dengan kerak benua, dan kerak samudra akan menunjam di bawah kerak benua, maka akan menghasilkan continental volcanic arc. Bisa kita lihat di gambar ini. Dia akan tercipta trench atau palung di sini. Ini merupakan oceanic crust atau lempeng oceanic, lempeng samudra. Dia menunjam ke bawah dan akan terjadinya peleburan atau pelelehan di sini, membuat di atasnya di continental crust itu terbentuk baris pegunungan api. Itu jika subduksi dari oceanic crust dengan continental crust. Apa yang terjadi jika oceanic crust dengan oceanic crust? Bila kedua lempeng tersebut akan bertemu, maka akan terbentuk volcanic island arc. Di sini akan terbentuk volcanic island arc. Di sini juga masih terbentuk sama. Trench atau palung ini oceanic crust tertunjam ke bawah, menunjam ke bawah dan membentuk baris pulau pegunungan api. Dan yang kedua adalah collision atau zona saling bertumbukan. Ini biasanya kontinental dengan kontinental atau kerak benua dengan kerak benua. Akan membentuk baris pegunungan. Akan tidak ada aktivitas vulkanik di sini. Ini akan membentuk baris pegunungan. Dan kita bisa lihat contohnya. Ini yang berwarna merah merupakan zona penunjaman yang akan membentuk ring of fire atau cincin gunung api. Jadi di daerah ini merupakan baris pegunungan api. Nah, kita lanjut membahas tentang divergen atau lempeng saling berjauhan. Awal mulanya terbentuknya
dari zona divergen ini diawali dengan continental crust yang mengalami pelemahan atau keretakan karena magma ingin menerobos keluar, sehingga daerah ini akan menjadi lemah, mengalami keretakan. Seiring berkembangnya waktu, zona tersebut saling menjauh, sehingga terbentuklah oceanic crust atau lempeng samudra. Di sini akan saling menjauh karena magma yang berhasil keluar akan membuat kerak yang baru lagi di sampingnya dan akan mendorong kedua lempeng tersebut, karena kerak yang baru akan mendorong kedua lempeng yang ini saling menjauh satu sama lain. Kita bisa lihat keberadaan dari zona divergen ini di gambar ini. Yang berwarna merah merupakan zona divergen. Nah, kita lanjut membahas mengenai pergerakan lempeng transform. Jadi, pada umumnya lempeng transform ini dia saling bersinggungan atau saling bergesekan satu sama lain. Biasanya gerak dari transform ini berada di batas antar lempeng. Kita akan membahas masing-masing dari ketujuh lempeng tersebut. Yang pertama adalah lempeng Amerika Utara, yang dimana jika lempeng Amerika Utara berbatasan dengan lempeng Eurasian, akan membentuk zona divergen atau saling menjauh dari kedua lempeng tersebut. Bisa kita lihat dari divergen zone tersebut, terbentuklah Mid-Atlantic Ridge Splitting. Dan di perbatasan divergen tersebut terbentuklah beberapa gunung api yang tentu saja sifatnya akan magmanya akan sangat pijar atau sangat cair. Kita lanjut, jika Amerika Utara bersinggungan dengan lempeng Pasifik, yang mana kedua arah dari pergerakan kedua lempeng tersebut saling berbeda. Kita lihat arah panahnya, American Plate bergerak ke bawah, sedangkan Pacific Plate itu bergerak ke atas. Akan membentuk zona transform, yaitu San Andreas Fault atau sesar San Andreas. Dan kita lihat bagian atas, adanya zona konvergen, yang mana microplate dari Juan de Fuca Plate itu tersubduksi ke bawah dari North American Plate, sehingga seperti konsep konvergen pada umumnya, dari oceanic dengan benua akan membentuk baris pegunungan. Di sini kita lihat terdapat titik-titik lokasi dari pegunungan yang terbentuk akibat konvergen tersebut. Kita lanjut ke lempeng berikutnya, yaitu South American Plate atau lempeng Amerika Selatan. Kita lihat di bagian sini, jika lempeng Amerika Selatan ini bertemu dengan Nazca Plate, itu Nazca Plate akan tersubduksi di bawah dari Amerika Selatan, sehingga pushed up limestone strata forming the Andes Mountains, sehingga terbentuknya pegunungan Andes dari interaksi kedua lempeng tersebut. Kita lihat di sini, jika African Plate dengan South American Plate itu bersinggungan, bisa jadi divergen dan transform,
dan juga jika Antartik dengan South American Plate sama akan membentuk zona konvergen. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai Pacific Plate atau lempeng Pasifik, yang mana bisa kita lihat bahwa banyak kejadian yang terbentuk akibat pertemuan dari lempeng Pasifik dengan lempeng-lempeng lainnya. Yang pertama yaitu pada pertemuan lempeng Pasifik dengan lempeng Australia membentuk Pulau New Zealand, yang dimana di sini dijelaskan karena kedua lempeng tersebut saling mendorong satu sama lain, namun terdapat dua interaksi yang berbeda, yaitu transform dengan konvergen, sehingga terbentuklah Pulau New Zealand. Kemudian di sini bisa kita lihat interaksi dari lempeng Pasifik dengan lempeng American Plate atau lempeng North American Plate, lempeng Amerika Utara, yang mana lempeng Pasifik tersubduksi di bawah dari lempeng Amerika Utara, sehingga terbentuklah palung Aleutian dan Pulau Aleutian yang bisa dilihat di sini, dan sepanjang dari pertemuan lempeng tersebut terbentuklah Aleutian Arc atau penjajaran gunung api di sepanjang Pulau Aleutian ini. Nah, kita lanjut pada pertemuan antara Pacific Plate dengan Microplate Mariana, yang dimana juga terbentuknya subduction zone di Samudra Pasifik yang membentuk palung Mariana, yang mana kita ketahui bahwa palung Mariana ini merupakan palung yang terdalam di seluruh dunia. Nah, selanjutnya yaitu Eurasian Plate, yang dimana kita lihat di sini bahwa ada Microplate Arabian, yang dimana karena terjadi spreading atau pemekaran atau divergen di daerah sini yang mendorong Arabian Plate itu bergerak ke atas, sehingga terbentuklah zona konvergen antara Eurasian dengan Arabian Plate, sehingga dari pertemuan lempeng tersebut terbentuklah Zagros and Makran Mountains atau pegunungan Zagros dan Makran sepanjang zona tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pada African Plate, di mana karena pertemuan dari African and Eurasian Tectonic Plate sehingga membentuk zona collision dan menghasilkan pegunungan Alpen. Selanjutnya yaitu Indo-Australian Plate, yang mana salah satu contohnya yaitu Indo-Australian Plate dengan Eurasian Plate, yang dimana terbentuklah Sunda Arc dan Banda Arc akibat Indo-Australian Plate yang menunjam di bawah lempeng Eurasia, sehingga terbentuklah juga penjajaran gunung api sepanjang Pulau Jawa dan juga Pulau Sumbawa, dan juga terbentuknya Java Trench atau Pulau Jawa di bagian bawah sini. Nah, selanjutnya yaitu Antarctica Plate, yang dimana bisa kita lihat di sini bahwa hampir seluruh perbatasan dengan lempeng lain, Antarctica Plate ini
membentuk zona divergen atau saling menjauh antar lempeng. Dan ini juga mempengaruhi terbentuknya mid oceanic ridge di sepanjang lempeng-lempeng lainnya. Contohnya itu adalah Southwest Indian Ridge, Southeast Indian Ridge, American Antarctica Ridge, dan Pacific Antarctic Ridge. Yang mana ini merupakan satu jenis mid-oceanic ridge, namun berbeda-beda tempat ditemukannya. Nah, mungkin hanya sampai situ saja penjelasan saya mengenai tektonik lempeng dunia. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.